Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan. Pada kesempatan ini saya akan membahas alat kerja jenis Travolas dari merek Energy Daiden. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua tipe sekaligus, yaitu TIG 160 dan TIG 200, tapi hanya sebatas permukaannya saja, tetapi juga akan saya sertai nanti dengan sedikit cuplikan video mengenai permasalahan mesin tersebut yang sering kita temui di lapangan dan cara menanganinya. Oke kawan, silakan disimak videonya. Ketika kawan membeli unit ini, kawan akan mendapatkan kartu garansi di dalamnya dengan manual book kartu garansi. Oke. Lalu kawan akan mendapatkan aksesoris long back nose dan nozzle-nya seperti ini, dikemas rapi di dalam. Lalu kawan akan mendapatkan ring sebanyak 2 buah, yang mana ring itu akan diklem untuk kabel atau selang seperti ini yang menghubungkan antara regulator dengan bagian ini gasnya. Oke, lalu kawan akan mendapatkan satu buah kacamata keren sekeren-kerennya mesin lasnya. Oke, lalu kawan akan mendapatkan sepasang las MMA nya dengan masanya. Oke, dan yang terutama adalah kawan akan mendapatkan tiktosnya seperti ini, sudah sama selangnya, kurang lebih panjang sekitar 4 meteran. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai fungsi dari TIG itu sendiri saja. TIG 160 dan TIG 200 adalah barang yang sangat umum ditemui di lapangan. Artinya apa? Artinya kawan pun dimanapun berdomisili banyak sekali dijumpai di pasar konvensional atau dunia maya yang menjual jenis TIG ini. Nah, salah satu pemain TIG yang terkenal adalah yang seperti kawan lihat di depan layar monitor kawan, yaitu dari si Raja Api atau Daiden. Saya tidak membahas raja-raja yang lainnya, tapi kita bahas Raja Api si Daiden dulu. Oke, fungsi dari utama dari si TIG ini adalah untuk las stainless. Ya, jadi memakai media pendingin gas jenis argon. Tetapi di era kemajuan teknologi yang berkembang sekarang ini, kawan, setiap pembelian unit ini sudah dilengkapi dengan MMA-nya atau buat las besinya. Las besi ini sendiri kawan bisa atur di feature, untuk yang MMA bisa atur di sini. Ya. Oke. Tapi fungsi utamanya adalah untuk di las TIG atau las stainless steel. Jadi ketika kawan ingin membeli jenis unit ini, kawan boleh pertimbangkan dahulu pekerjaan kawan lebih banyak di kerjaan stainless atau di kerjaan besi. Sebab itu sangat membantu kawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketika kawan lebih banyak melakukan pekerjaan di bidang stainless, pilihan yang di depan ini sangat cocok, karena ini memang didesain untuk pekerjaan jenis stainless.
Tetapi mesin ini sudah bisa untuk kerjaan besi, tetapi yang tadi saya bilang hanya buat backup aja, walaupun sudah disediakan sarananya, yaitu setiap pembelian unit ini sudah ada stang las manual dan masanya sudah tersedia. Untuk kawan-kawan yang berdomisili di luar kota, mungkin informasi ini yang saya sampaikan berguna. Untuk setiap unit dari produk ini mempunyai kemasan yang mirip-mirip serupa, cuma dengan berat yang berbeda. Saya akan mulai dengan yang TIK 160 yang di depan monitor layar kawan. Itu adalah dia mempunyai kemasan 465 x 280 x 265. Berat unit sekitar 7,5 kilo. Untuk lebih mengakomodir semua sama spare partnya, lebih baik kita sebut dengan 9 kilo. Lalu untuk tipe 200 yang di depan layar monitor kawan, itu dengan berat 9 kilo, tapi lebih baik disebut 10 kilo, mengingat di dalam ada partnya, dengan kemasan 465 x 280 x 265, satuan ukurannya mili. Lalu untuk unit ini sendiri sudah dilengkapi dengan 5S dan 2,5S. Ini buat pengaturan si valve gas yang akan ditembakkan. Selain itu, fitur-fitur yang lain kawan sudah tahu lah ya, tidak saya bahas lagi, atau kawan boleh mencari informasi kepada YouTuber yang sudah mengunboxing duluan atau yang sudah mencoba duluan. Pada sesi kali ini saya hanya membahas permukaannya saja, walaupun saya akan melampirkan cuplikan spare part dalamnya dan permasalahan yang sering ditemui di lapangan. Tetapi jangan khawatir, part yang rusak itu bisa diperbaiki. Jadi saya cuma membagi-bagi ilmu aja sama kawan supaya bisa mengatasi mesin ini ketika ada masalah. Untuk lengkapnya silakan kawan lihat cuplikan video yang akan saya berikan pada video ini. Oke kawan, silakan simak video yang akan saya berikan. Oke, Raiden TV 200 kendala kita belum tahu rusaknya apa. Saya buka. Versi tinggi pertama yang harus tercek yaitu PGBB. Oke, mesin hidup. Jangan tahu sticknya main atau enggak. Oh, oke, sticknya mati nih. MMA cek. Oke, memang ada, berarti masalah di tiknya. Oke, tik ada di rangkaian power HF, berarti ada masalah di blok power HF nya, karena dari MMA nya sendiri dia ada mengeluarkan tegangan OCV ya, output current voltage atau tegangan tanpa beban. Intinya
mesin ini bisa untuk fitur MMA, tapi untuk tik dia nggak bisa. Karena di sini dia ada tik, di sini juga ada MMA. Nah, oke, kita trigger manual. Oke, sini kita akan sortin untuk tiknya. Dia tidak mengeluarkan bunyi HF yang berasal dari sini. Ada masalah di rangkaian blok HF untuk versi ini. Oke, kita off. Oke, tadi kita sudah cek ada kerusakan di blok power HF ya. Oke, sebelum dipastikan pengecekan power HF rusak, tadi kita udah tes dari mesin ini sendiri bisa untuk dua fungsi ya. Dia di sini saya ulangi untuk menjelaskan di sini. Di sini ada untuk tik, di sini untuk MMA. Berarti mesin ini fungsinya bisa untuk tik dan MMA. Oke, di sini untuk tombol power ya. Ini di sini ada untuk gambar temperatur, melambangkan itu overheat biasanya atau ada masalah di mesin, bisa ditandakan dengan rangkaian ini. Oke, di sini ada 5S dan 2,5S, 2,5S. Ini menunjukkan berapa lama gas itu akan melindungi tungsten ya di tiktos ya. Biasanya dikontrol dari keluar gasnya itu lewat solenoid valve ya. Dia menggunakan tegangan 220 kalau kita lihat di sini voltnya ya. Jadi kadang ada masalah pengelasan tik oke, main bisa pakai, tapi hasil lasan jelek ya. Itu bisa jadi dari solenoid tidak berfungsi, atau bisa juga ada rangkaian pendukung dari solenoid sendiri. Biasanya dia masih di solenoid, di cover di rangkaian masih di main PCB. Tapi ini problemnya kita ada di rangkaian power HF ya. Oke, power HF ini bermasalah. Di sini untuk kita udah cek tadi tegangan input dari si relay itu ada masuk sekitar inputnya kurang lebih sekitar off trigger itu sekitar 1,3 volt ya. Ketika di trigger dia mendekati angka 5 volt DC. Berarti intinya rangkaian di sini nggak ada masalah. Coil relay juga bekerja menuju ke arah FVT ya atau playback. Nah, berarti ada masalah di rangkaian yang mengarah dari mulai air wirewood ini sebagai air tahan ya. Nah, ini juga kapasitor kita bisa mendeteksi, nanti kita cek ya. Karena tegangan tadi dari air dia punya relay ini udah keluar ya. Karena input sudah ada, berarti ada masalah di blok kisaran yang kesini ya. Dari mulai resistor wirewood sampai ke komponen resistor, dioda atau dia punya rangkaian-rangkaian pendukungnya. Oke, kita nanti coba cek kembali ya. Sebenarnya trouble-nya di mana sih sehingga si mesin ini tidak dapat mengeluarkan HF ya, yang berakibat dia tidak dapat untuk mengelas menggunakan media tungsten atau tiktos ya, sehingga berefek untuk tiknya sendiri dia tidak dapat berfungsi secara normal ya, alias tidak bisa untuk welding ya. Oke, kita lanjut untuk preparasinya. Oke. Jika kawan menyukai video ini, silakan like and share. Jika ada komentar, silakan tinggalkan pada kolom di bawah ini. Selalu sehat kawan, dan sampai jumpa pada video berikutnya.